welcome back in my channel Evan Study with me. Jangan lupa di subscribe ya. Hai, welcome back to my channel. Bersama saya dengan Miss Rita. Mari temukan pembelajaran menarik bersama dengan Miss di dalam channel ini. Fun untuk study ya. Shalom anak-anak ibu kelas 9, berjumpa lagi dalam pembelajaran daring dengan ibu pada hari ini. Nah, kita akan masuk pada pembelajaran berikutnya, yaitu tentang bentuk-bentuk perubahan sosial dan kemudian faktor yang mendorong dan menghambat dari perubahan sosial itu sendiri. Namun sebelum kita masuk ke materi tersebut, ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah kita bisa mengetahui apakah bentuk-bentuk daripada perubahan sosial itu. Kemudian kita akan mengetahui apakah yang mengakibatkan sebuah perubahan sosial itu terjadi. Faktor-faktor yang mendorongnya apa saja. Kemudian kita akan mengetahui apa saja faktor-faktor yang menghambat daripada perubahan itu sendiri. Nah, kita akan masuk pada materi yang pertama. Kamu akan perhatikan lebih lanjut. Oke, baik. Yang pertama kita akan mempelajari yang disebutkan bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial ini terbagi atas 3. Yang pertama kita dilihat dari waktunya. Nah, dilihat dari waktunya ini terbagi atas 2. Yaitu yang pertama adalah disebut dengan evolusi, kemudian yang kedua disebut dengan revolusi. Kenapa disebutkan dengan demikian, Bu Rita? Nah, evolusi yang dikatakan di sini adalah perubahan sosial yang terjadi secara lambat. Contoh misalkan modernisasi yang terjadi pada suatu sistem pertanian. Modernisasi yang diterapkan yang dahulunya hanya memakai kerbau untuk membajak sawah, kemudian sekarang sudah digunakan peralatan-peralatan modern untuk digunakan mengolah pertanian. Maka untuk sampai pada proses itu akan melalui tahapan-tahapan perubahan dengan waktu yang cukup lama, tidak cepat. Nah, jadi tahap perubahan kalau kita dilihat dari waktunya, yang pertama itu tadi evolusi. Kemudian yang kedua, kalau evolusi itu tadi lambat, berarti yang kedua itu adalah cepat. Ya, perubahan sosial yang cepat disebut dengan revolusi. Salah satu contoh yang bisa ibu kasih adalah ibu sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu, revolusi yang terjadi di Inggris, yaitu adalah salah satu perubahan yang terjadi dengan menggantikan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Nah, perubahan ini sangat cepat, di mana secara sosialnya tenaga manusia itu sudah digantikan dengan tenaga mesin. Itu adalah perubahan sosial yang kita lihat. Yang kemudian yang kedua itu adalah perubahan dilihat dari pengaruh. Maksudnya di sini adalah perubahan yang dilihat dari pengaruh, berarti seberapa besar pengaruh yang diakibatkan oleh perubahan itu sendiri. Apakah perubahannya itu sifatnya kecil pengaruhnya, apakah sifatnya besar? Pengaruh yang kecil dan pengaruh yang besar. Loh, sebenarnya apa sih ini perbedaannya? Bu Rita, sangat beda sekali. Ada perubahan yang memiliki dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat, pengaruhnya kecil, gak terlalu banyak. Contoh kasus misalkan dalam perubahan cara berpakaian. Kalau kita lihat siklus dari model pakaian itu adalah siklus yang berulang. Ya, misalkan contoh pada zaman ibu dulu SMP, ibu masih menggunakan celana komprang. Kalau sekarang tidak zaman lagi, tapi mungkin saja 5 tahun yang akan datang akan kembali menjadi model. Tetapi kemudian kita lihat, berarti kalau pakaian itu sendiri tidak terlalu memiliki pengaruh yang besar pada kontribusi kehidupan bermasyarakat. Nah,
Kemudian yang kedua kita lihat adalah pengaruh yang besar. Pengaruh yang besar ini diartikan bahwa perubahan sosial itu akan memiliki dampak yang sangat besar. Contohnya apa ini? Contohnya misalkan apabila dalam industrialisasi pertanian, kemudian pemerintah menetapkan suatu peraturan yang membebankan pajak besar, otomatis perubahan ini akan membebankan petani untuk menanam padi. Nah, kalau kita pikirkan dampaknya ini bisa meluas nggak? Bisa meluas. Kalau seandainya hasil pertanian itu menurun, akan sangat berdampak besar bagi perekonomian Indonesia, masyarakat Indonesia. Karena dari segi penghasilan produk daripada padi itu sendiri akan menurun dan mengakibatkan sektoral pertanian pasti akan terganggu. Nah, itu kalau kita lihat dari pengaruh. Kemudian yang ketiga itu adalah dilihat dari perencanaan. Ibu buat di sini. Yang ketiga adalah dilihat dari perencanaan. Maksudnya apa sih Ibu ini? Ya, bentuk-bentuk perubahan yang dilihat dari perencanaan itu ada dua. Yang pertama itu adalah yang direncanakan, yang kedua tidak direncanakan. Bagaimanakah bentuk perubahan sosial yang direncanakan? Kita akan melihat. Perubahan sosial yang direncanakan adalah satu perubahan yang sudah diprediksi. Efek perubahannya ketika dilakukan satu keputusan. Misalkan begini. Ketika Ibu dulu SD, keputusan pemerintah adalah membuat sekolah wajib 9 tahun. Tapi kemudian sekarang keputusan pemerintah sudah merencanakan itu wajib belajar 12 tahun. Artinya dengan adanya keputusan itu akan terjadi perubahan di mana anak-anak bangsa akan bersekolah, akan melanjutkan pendidikannya selama 12 tahun. Artinya perubahan dari masyarakat yang mengalami kebodohan, adanya perubahan dari struktural pendidikan yang membuat masyarakat lebih cerdas atau generasi muda lebih cerdas. Dan itu direncanakan. Kemudian yang kedua adalah tidak direncanakan. Maksudnya tidak direncanakan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, sesuatu yang tidak bisa kita gapai, sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Contohnya adalah musibah atau kejadian alam. Salah satu yang paling kita alami adalah COVID-19, di mana musibah ini kita tidak bisa memprediksi, tapi perubahannya sangat besar. Perubahan sosialnya sangat besar, ya. Baik di tengah-tengah masyarakat, baik secara perekonomian, perubahannya sangat besar. Contoh kasus, secara sosialnya kamu melakukan pembelajaran yang biasanya tatap muka berubah menjadi pembelajaran daring. Jadi perubahan sosial yang kita lihat dari sini berarti ada dilihat dari segi perencanaannya. Yang pertama tadi dia bisa direncanakan, yang kedua adalah perubahan yang tidak direncanakan. Oke, dari bentuk-bentuk perubahan sosial ini adakah yang masih belum kamu pahami? Nanti Ibu tunggu pertanyaanmu, kamu nanti buat pertanyaanmu ketikkan di kolom komentar video, akan Ibu sampaikan bagaimana penjabaran dan penjelasan berikutnya. Baik, kita akan masuk pada materi berikutnya, yaitu materi tentang faktor-faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial. Apakah yang menjadi faktor pendorong? Apakah yang menjadi faktor penghambat? Kita masuk pada faktor pendorong terlebih dahulu. Faktor pendorong yang dikatakan di sini adalah faktor yang bisa mendorong suatu perubahan terjadi pada satu masyarakat. Nah, faktor pendorong perubahan sosial itu sendiri ada dua. Yang pertama adalah faktor yang terjadi dari
dalam masyarakat itu sendiri, atau kita sebut dengan internal. Kemudian yang kedua adalah faktor yang terjadi dari luar, atau kita sebut dengan eksternal. Nah, apakah yang menjadi poin-poin dari faktor yang terjadi dari dalam masyarakat? Yang pertama, mungkin masih kamu ingat pada video pembelajaran Ibu adalah tentang perubahan jumlah penduduk. Indonesia pada saat ini menempati posisi keempat penduduk terbanyak di dunia. Ya. Kenapa Indonesia memiliki populasi penduduk yang sangat banyak? Ini banyak faktor, nak. Sangat banyak. Ya. Dimana ketika misalkan penduduk Indonesia ini lebih tinggi angka kelahiran daripada angka kematian. Nah, apakah perubahan jumlah penduduk ini bisa mengakibatkan perubahan sosial? Sangat. Contoh kemarin Ibu sampaikan adalah dengan perpindahan penduduk yang dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan, untuk cari penghidupan, ternyata rupanya sampai di kota pun tidak mendapatkan pekerjaan, dan banyak beberapa kasus kita perhatikan di kota lebih banyak penganggurannya. Ya, dari kasus-kasus sosial yang kita perhatikan, beberapa kota-kota besar di Indonesia malah lebih banyak penganggurannya di sana. Nah, apakah hal tersebut bisa mengakibatkan perubahan sosial? Sangat mendorong perubahan sosial. Ya, sangat mendorong perubahan sosial. Perubahan yang tadinya penduduk yang ada di desa itu semakin berkurang, sedangkan yang di kota semakin bertambah. Ujungnya pemukiman yang ada di perkotaan itu akan semakin padat dan mengakibatkan susahnya mencari lapangan pekerjaan karena intensitas penduduk yang semakin meningkat. Nah, hal itu tentu akan sangat mendorong dari perubahan sosial itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah penemuan-penemuan baru, atau kita sebut itu sebagai adanya teknologi. Ya, yang pertama itu tadi adalah pertumbuhan penduduk. Kedua adalah penemuan baru. Penemuan baru ini contohnya apa sih? Salah satu contoh secara biologis Ibu sampaikan adalah dengan adanya bayi tabung. Bayi tabung merupakan salah satu penemuan yang dilakukan untuk pasangan-pasangan suami istri yang tidak bisa memiliki anak. Adakah perubahan sosial yang bisa dilihat di situ? Ada. Yang intensitas dari masyarakat tingkat kelahiran yang sedikit akan mengakibatkan tingkat kelahiran yang besar. Bukan besar, bertambah. Ya, dengan adanya penemuan baru ini tadi. Jadi progres dari perubahan sosial itu ada perubahan. Perubahan sosial itu kembali kita ke arti ya. Perubahan sosial itu artinya ada pergerakan. Tidak konstan dia, ada pergerakan dari satu titik ke titik lain. Nah, dengan adanya penemuan baru ini akan ada pergeseran tadi, akan ada pergerakan tadi. Yang tadinya misalkan kelahirannya di angka 10, tapi karena adanya misalkan bayi tabung itu sendiri akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan angka kelahiran. Kemudian yang ketiga adalah pertentangan atau konflik. Ini kenapa berasal dari masyarakat? Sering kita lihat hal yang seperti ini. Konflik yang terjadi di masyarakat Indonesia ini selalu berbau sara, ya, dimana selalu banyak sekali yang bertentangan karena keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Tetapi sebenarnya kalau kita merunut pada catatan sejarah bangsa, seharusnya ini harusnya tidak dipermasalahkan, karena Sara itu sendiri menurut Ibu tidak perlu, karena kekayaan Indonesia terletak dari kemajemukannya. Namun pada kasus-kasus tertentu di lapangan, kasus-kasus tertentu di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terjadinya pertentangan konflik ini karena
ketidaksepahaman dari satu pihak ke pihak yang lain. Apakah ini akan menimbulkan satu perubahan sosial? Akan. Yang dahulunya dia aman, dahulunya dia damai, dahulunya dia tentram, tapi karena adanya konflik ini akan mengakibatkan kericuhan, ya, akan mengakibatkan perpecahan. Jadi ada pergerakan yang terjadi ketika terjadi konflik. Nah, kemudian yang keempat, kembali tadi ke bentuknya, adanya revolusi. Revolusi ini sendiri itu tadi adalah perubahan yang secara cepat atau dilakukan dengan cara pemberontakan. Nah, pada video pembelajaran yang lalu Ibu sampaikan revolusi industri itu terjadi karena adanya pertentangan daripada masyarakat Inggris pada saat itu yang menyatakan tentang kemiskinan, ya, kemiskinan yang mereka alami sehingga mereka butuh untuk terjadinya gebrakan perubahan yang membuat mereka akhirnya untuk membuat satu usaha perubahan dari industri itu sendiri. Nah, kenapa pemberontakan dikatakan sebagai satu perubahan? Iya, pemberontakan dikatakan sebagai satu perubahan karena terjadinya pergeseran dari sistem yang lama ke sistem yang baru. Ketika terjadi satu revolusi, maka akan terjadi yang namanya perubahan atau pergeseran dari satu sistem yang lama ke sistem yang baru. Nah, itu tadi sudah Ibu sampaikan ada 4 poin pada faktor penyebab dari dalam masyarakat. Kemudian kita akan masuk kepada faktor dari luar masyarakat, atau kita sebut dengan faktor eksternal. Bagus dulu ya. Kalau faktor dari luar masyarakat, salah satunya itu adalah penyebabnya dari lingkungan alam. Ya, lingkungan alam ini termasuk tadi pada bentuk perubahan yang tidak bisa direncanakan atau tidak bisa diprediksi. Lingkungan alam. Lingkungan alam artinya berarti ada perubahan alam yang bergonta-ganti, ya. Itu dilihat dari siklus, artinya seperti ini. Seseorang yang tinggal di pegunungan akan mengalami perubahan adaptasi. Demikian penugasanmu hari ini, selamat mengerjakan dan kerjakanlah soal latihan ini dengan baik. Bila ada yang tidak kamu pahami, silakan kamu tuliskan pada kolom komentar. Nyatakan hadir pada kolom komentarku dan selamat mengerjakan.